3, 2, 1. Hai my dearisti, ketemu lagi. Jangan lupa subscribe, like, dan lonceng. Thank you. Terdengar ledakan dahsyat. Bom kedua meledak lebih cepat dari waktu yang ada di layar monitor Alan dan Amara. Alana terpental sambil menjerit, "Ara!" Bom kedua meledak. Pihak polisi terkejut, merasa kecolongan karena tidak mendeteksi ada bom lain di tempat yang sama. Media hingar-bingar. Mike melongo dan diam terpaku di kantor Dirgantara Company yang megah itu. Anna si sekretaris berusaha mencari informasi. 4 sahabat terguncang, begitu juga dengan Maya. "Jangan sampai Mama tahu beritanya ya," kata Maya terisak dan berlari menuju kamar Mika mamanya. 4 sahabat saling menatap. "Coba hubungi Alana," saran Steve setelah beberapa saat mereka terdiam. "Iya, si kuda binal, dia pasti tahu sesuatu, apalagi ini tentang Mark dan Andre. Atau mungkin saja dia sudah ada di Indonesia sekarang," seru Dio bersemangat. "Dari semalam setelah ledakan, aku berusaha menghubunginya, tapi tidak bisa. Handphonenya tidak aktif. Begitu juga dengan Ara, tidak bisa dihubungi sama sekali," kata Dim pelan. 4 sahabat kembali terdiam. Pikiran mereka menelaah kejadian yang sementara mereka hadapi. Dewa, di mana anak itu?" seru Clay tiba-tiba. Mereka pun berpandangan bingung dan pusing. Karena panik, mereka melupakan keberadaan anak itu. "Oke, kita bagi tugas. Coba Dio, hubungi Dewa. Dan kau Steve, coba hubungi Alana atau Ara. Clay, tetap cari informasi orang-orangmu di lokasi," kata Dim mengatur. "Lalu kau?" selah Dio. "Aku akan mencari info dan mengawasi media juga internet," kata Dim. "Orang-orangku sudah ada di lokasi ledakan sekarang," kata Clay menutup handphonenya. "Alan, kakaknya Alana, dia pasti tahu sesuatu. Aku akan menelponnya," teriak Dio. "Shh, pelankan suaramu. Kalau Tante Mika tahu," tegur Steve pada Dio lalu mencoba menghubungi Alana lagi. Tapi saat itu Alana tiba-tiba muncul dari salah satu pintu yang ada di belakang mereka di lantai 2 rumah putih itu. Napasnya terengah-engah dan dia banjir keringat. "Kuda binal, kau?" teriak Dio. "Nyonya Mark?" Clay gugup. Alana Putri Negara." Steve menjadi bingung dan tak jadi menelpon Alana. "Nak, kau? Kenapa? Ada apa?" Dim juga terkejut dan langsung memapa Alana yang sempoyongan. "Tolong, itu Mark, Andre, tolong." Suara Alana terputus-putus sambil menunjuk ke arah pintu tempat dia datang tadi. "Mark, Andre, di mana mereka? Bicara yang jelas, Nak." "Ambil minum," perintah Dim sambil melap keringat Alana. Dio bergegas lari mengambil minum. "Tenang Nak, bicara pelan-pelan," kata Dim lagi sambil menuntun Alana ke sofa. "Tidak, harus cepat. Aku tidak boleh duduk di sini. Tolong, selamatkan Ara. Ara, bom, dia, Ara." Alana histeris. 4 sahabat itu langsung mengerumuni Alana. "Ara, kenapa dia? Ada apa Nak?" "Tenang Nak, bicaralah perlahan-lahan. Tarik napas. Iya, tenang, kami ada di sini," kata Dim memeluk Alana. Dio melotot. "Kalau bos ada di sini, lu mati Dim," kata Dio melotot. 3 yang lain menatap Dio dengan marah. Itu maksudku, bos kan." Dio terbata-bata keki. "Diam lo," bentak Steve. Dio cemberut. "Tenang Nak, coba minum dulu," kata Dim menyodorkan botol air putih ke mulut Alana, tapi Alana menolaknya. Ara di sana. Anakku, dia kena bom. Tolong, kalian tolong cari dan selamatkan dia." Alana kembali menangis terseduh-seduh. Alana Putri Negara menangis. Itu hal yang belum pernah dilihat oleh 4 sahabat Mark itu sepanjang sejarah mereka mengenal Alana. "Ara kena bom? Bom yang di rumah Andre? Tapi
Ara kan gak ada di Indonesia, kata Clay pelan menatap Alana. Apa kalian langsung datang ke Indonesia setelah bom meledak di rumah Andre? Amara, dia ada di tempat itu saat bom kedua meledak? Tanya Dim. Alana mengangguk, masih menangis dengan napas terengah-engah. 4 sahabat langsung paham, ekspresi mereka susah digambarkan, melongo, terkejut, panik. Amara, anak itu, anak mereka, kalau sampai sesuatu terjadi padanya. 4 sahabat itu tidak bisa membayangkannya. Mereka terguncang dan sangat syok. Apa? Ara, anakku. Dio merasa lemas, berjalan agak terhuyung. Tiba-tiba Alana berdiri, menarik tangan Dim dan berlari ke arah belakang. 4 sahabat yang masih bingung mengikutinya ke tempat rahasia, ruang bawah tanah. Walau bingung dan kaget, tapi 4 sahabat itu tidak bertanya apa-apa. Mereka benar-benar tidak tahu ada tempat rahasia itu. Dan mereka menjadi lebih melongo saat melihat ruang bawah tanah itu lebih lebar, lebih luas, dan lebih mewah dari ruang bawah tanah yang ada di rumah Andre. Tapi rasa terkejut itu belum seberapa, karena mereka kemudian lebih terkejut dan lebih melongo saat mereka masuk lebih dalam di ruang bawah tanah itu. Mereka melihat ada dokter kepala di sana, dan ada 2 tubuh terbaring di atas lantai. Itu Mark dan Andre. Bos, Mark, dokter, Alima, ini. 4 orang itu langsung menyerbu dan memeriksa Mark dan Andre. Dokter kepala, apa mereka baik-baik saja? Kenapa di lantai? Tanya Dim. Aku masih sementara memeriksa mereka. Peralatanku yang kubawa hanya apa adanya. Mereka di lantai karena kami tidak kuat untuk mengangkatnya, jawab dokter kepala. Ayo, kita angkat mereka dan pindahkan ke tempat tidur, seru Clay. Ruangan ini lebih luas, jadi udaranya lebih banyak. Jangan tempatkan mereka ke ruang lebih sempit atau ke kamar. Karena harusnya mereka memakai O2, kata dokter kepala. Penjelasan dokter kepala itu membuat Steve dan Clay bergegas memeriksa ruangan-ruangan yang ada. Beberapa saat kemudian, mereka berdua keluar dari sebuah kamar membawa sebuah kasur. Lalu memindahkan Mark dan Andre ke atas kasur itu. Dim mendekati Alana. Nak, apa yang terjadi? Apa kau yang menemukan Mark dan Andre? Tanya Dim pelan. Alana menggeleng. Tidak, bukan aku, tapi Ara. Ara, dia menemukan mereka berdua di ruang rahasia ruang bawah tanah rumah Andre. Lalu kami memutuskan untuk membawa mereka ke sini. Tapi Ara, dia tetap tinggal di sana, katanya ingin mematikan bom kedua itu. Ara, dia terkurung di sana. Suara Alana pelan dan lemas dan dia mulai menangis. Clay langsung menelpon memerintahkan orang-orangnya untuk mencari. Mereka tidak akan bisa menemukan ruang rahasia itu dari atas reruntuhan. Jalan masuk ke sana, lorongnya pun sudah runtuh tertutup saat ledakan. Untung yang runtuh itu ada di belakang kami sudah melewatinya, kata Alana lagi. 4 sahabat itu menatap Alana dengan bingung. Tapi bagaimana kau dan dokter kepala bisa membawa mereka berdua ke sini? Sudah jelas mereka berdua itu tinggi dan sangat berat, kata Steve langsung bertanya karena bingung. Ada Mike yang membopong Mark. Aku dan dokter kepala menyeret Andre pakai selimut sampai keluar lorong rahasia. Kami naik mobil dokter kepala ke sini, kata Alana lagi. Kali ini Alana langsung minum dari botol air putih yang disodorkan Dim. Mike? Si keparat itu yang membawa bos? Tanya Dio kasar. Mike orangku, bukan Mike yang itu, jawab Alana menatap Dio. Sekarang di mana orangmu itu? Tanya Clay cepat. Dia langsung buru-buru kembali, katanya ingin mencari Ara karena dia mengetahui posisi Ara terakhir. Aku juga ingin ikut mencari Ara, tapi dia menyuruhku untuk mencari bantuan, mencari kalian. Jelas Alana panjang lebar lalu mendekati Mark dan Andre. Kalau begitu, kau telepon orangmu itu,
Tanya posisinya di mana supaya orang-orangku bisa membantunya, kata Clay. Alana menggeleng pelan. Handphoneku hilang, handphone dokter kepala juga. Mungkin terjatuh di lorong saat ledakan. Aku juga ingin menghubunginya supaya tahu keadaan Ara, keluh Alana. Dim langsung mengeluarkan handphonenya ingin menelpon. Apa kau punya nomor Alan kakakku? Tanya Alana cepat. Dim mengangguk langsung menelpon Alan. Kak, ini aku Kak Alana, teriak Alana saat terdengar suara Alan. Alana menangis. Nak, kau di mana? Dari tadi aku menghubungi kalian tidak bisa. Apakah kalian selamat? Tanya Alan cepat. Kau kenapa menangis, Nak? Kami di Rumah Putih, Kak. Mar dan Andre aku bawa ke sini. Kakak di mana? Ara gimana, Kak? Alana berusaha untuk tidak menangis. Mata Dio menjadi merah melihat itu. Jadi, Ara tidak bersamamu. Dia, kakak sedang on the way ke lokasi, Nak. Kakak terputus dengan Ara. Kakak sama sekali tidak bisa menghubunginya. Mendengar kata-kata Alan itu, Alana langsung terduduk lemas. Dim dengan cepat langsung mengambil alih handphonenya dan mengaktifkan speaker. Lan, ini Dim. Sampai lokasi, tolong kabari ya. Handphone kami berempat standby. Ada orang-orang kami juga di sana, supaya kita saling koordinasi. Kau yang tahu posisi Ara terakhir. Tapi, apa kau tahu ruang rahasia di ruang bawah tanah itu? Tanya Dim dengan suara jelas sangat cemas. Iya Mas, aku tahu. Lokasi itu tidak akan mudah terlacak oleh orang lain karena Mas Dokter memang menutupinya. Tapi aku pernah beberapa kali ke ruang itu, jawab Alan. Empat sahabat menarik napas agak lega. Oke, hati-hati ya Lan, tolong tetap diam-diam, jangan sampai polisi apalagi orang lain tahu, kata Dim lalu menutup telepon itu. Mendengar percakapan itu, Alana yang sudah terduduk di lantai menjadi lebih lemas dan terkulai. Dim buru-buru mengangkat Alana dan mendudukkannya di kursi. Kali ini Dio hanya diam menatapnya. Ara, Nak. Alana sesungguhkan sambil menatap Mark yang masih pingsan. Mata yang menatap Mark itu sendu dan pilu, seperti merasa bersalah dan ingin minta maaf pada Mark karena tidak menjaga amarah dengan baik. Mata empat sahabat itu pun memerah, menahan tangis. Selama ini mereka tetap berharap Alana dan Mark bisa bersatu karena ada amarah. Bagaimana jadinya andai amarah tidak selamat?